Kalian pernah menonton film Underwater? Yap, film Hollywood yang berjudul Underwater ini mengambil latar di Palung Mariana. Palung Mariana terletak di bumi di dasar barat laut Samudra Pasifik, kurang lebih 200 km jauhnya dari Kepulauan Mariana. Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam dari setiap lautan. Saking dalamnya, kamu nggak bakal bisa buka warung di dalamnya. Selain itu, Palung Mariana merupakan tempat yang sangat gelap. Lah, siapa yang mati lampu? Oke, kita lanjut lagi. Palung Mariana seringkali disebut sebagai Mariana Trench, merupakan jurang yang berbentuk V yang berada di dasar laut. Palung Mariana sendiri membentang membentuk bulan sabit sepanjang 2.550 km, dengan lebar 63 meter dan kedalaman hingga 11 km. Bagian selatan Palung Mariana merupakan jurang yang sangat dalam. Bahkan, jika kita menaruh Gunung Everest ke dalam Palung Mariana, masih ada jarak sekitar 2 km antara puncak gunung dan kedalaman air. Di sini lo nggak bakal nemuin buaya, apalagi buaya darat. Apa kita bisa menyelam tanpa alat bantu sampai dasar, Meo? Enggak lah. Meo? Oh, ngegas, Meo. Adalah. Manusia yang dulunya makhluk purba juga merupakan penyelam yang cukup hebat, apalagi gaya batu. Saat kita mulai menyelam, kita tak mengalami masalah apa-apa. Saat menyelam mulai dalam, kita akan merasakan adanya kekuatan yang tak terlihat yang menekan dari semua arah. Dan tekanan ini pun terus menguat. Manusia hanya mampu menahan tekanan 3-4 atmosfer tanpa masalah. Artinya kita bisa menyelam 40-43 meter tanpa gangguan. Tapi, jika sedikit lebih dalam kita akan mulai merasa tidak nyaman. Tekanan maksimum yang mampu ditahan manusia hampir mencapai 70 atmosfer, dan itu 70 kali lebih besar dari tekanan di daratan di atas permukaan laut. Tekanan ini pun lebih hebat daripada Roy Kumachi. Meo, apakah ada penyelam yang bisa sampai sana, Meo? Herbert Nietzsche, seorang penyelam hebat dari Austria dengan julukan orang terdalam di bumi, yang memecahkan rekor menyelam yaitu sedalam 253 meter di bawah permukaan laut, tanpa oksigen. Dia mampu menahan napas selama 9 menit. Kalau sampai 1 jam mungkin bisa jadi mermaid kan? Kemudian ada Ahmed Garb. Pria asal Mesir ini berhasil menyelam hingga kedalaman 332 meter di bawah permukaan laut. Dia hanya butuh waktu 12 menit untuk mencapai kedalaman tersebut, tetapi 15 jam untuk kembali ke permukaan. Jika dia berenang naik lebih cepat, dia takkan kembali dalam keadaan hidup. Ya karena konsekuensi fatal yang bisa diterima badannya jika dia naik terlalu cepat. Untuk mencapai kedalaman Palung Mariana, setidaknya kita membutuhkan kapal selam ini. Itu kegedean. Yap, itu lebih baik. Kapal selam ini bisa membawa kita ke dasar terdalam dari Palung Mariana. Kita akan butuh waktu 2,5 jam untuk sampai ke tempat tujuan. Pada kedalaman 1000 meter, kita memasuki zona nyaman. Maksudnya zona basial. Tidak ada matahari, yang ada hanyalah kegelapan. Gelap gulita. Palung Mariana memiliki 8 ton tekanan air per inci persegi. Bayangkan jika 50 pesawat jet terbesar, atau 1.600 gajah Afrika termasuk ekornya, ditumpuk di atas badanmu. Karena saya tidak menemukan kaleng, saya ilustrasikan seperti botol ini. Yang ditekan dengan kaki, dia akan remuk. Kesimpulannya, kita tidak boleh coba-coba menyelam ke dalam Palung Mariana tanpa menggunakan alat apapun atau pelindung apapun, apalagi cuma bak botol. Selain itu, Palung Mariana memiliki suhu mendekati titik beku 1-4 derajat Celcius. Palung Mariana adalah salah satu dasar laut tertua di bumi. Menurut akte kelahirannya, Palung Mariana usianya mencapai 180 juta tahun. Di dasar palung terdapat lubang hidrotermal yang mengeluarkan cairan yang berbentuk cair yang sangat asam. Dan suhu di sekitar lubang ini mencapai 300 derajat, yaitu 3 kali lipat dari titik didih air. Tapi pada saat yang sama, cairan yang keluar dari sana tidaklah mendidih. Lah, dia dingin atau panas? Atau agak-agak? Saya jadi bingung.
Penyebabnya adalah tekanan volume air dari atas yang sangat luar biasa. Mungkin berkesan bertentangan, tapi air yang sangat panas dan asam yang keluar dari lubang, itulah yang melestarikan kehidupan di bagian laut itu. Karena cairan ini kaya akan mineral yang penting untuk mendukung kehidupan di sana. Meow, binatang apa saja yang bisa ditemukan di Palung Mariana, meow? Di titik terdalam Palung Mariana, yaitu kedalaman Challenger, kita dapat menemukan 200 mikroorganisme, amfipoda, dan krustasi. Bahkan spesies ini lebih banyak ditemukan daripada yang diperkirakan sebelumnya. Hampir seluruh hewan ini belum ada yang terdaftar di BPJS, maksud saya belum ada yang diidentifikasi oleh pakar perikan lautan. Salah satu ikan yang menghuni Palung Mariana adalah ikan sea devil, yang memiliki rupa yang menyeramkan dan memiliki semacam lampu penerangan di dekat kepalanya. Ini mungkin berfungsi untuk menarik mangsa untuk mendekat. Mangsa, bukan angsa ya. Dengan kehadiran ikan tersebut, para ilmuwan berkeyakinan bisa menemukan monster lautan, seperti hiu megalodon. Meski sempat dinyatakan punah, kemungkinan hiu besar itu masih ada. Ya, kalau beneran ada ya nggak mungkin punah. Hiu purba tersebut memiliki panjang bisa mencapai puluhan meter dan bobot hingga ratusan ton. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya gigi besar seukuran 2 telapak tangan manusia. Lah kok bisa yakin itu punya hiu? Bisa aja itu milik makhluk yang lebih menyeramkan daripada hiu megalodon, yaitu cacing besar Alaska. Dengan ramainya pasar, banyak peneliti yang akhirnya tertantang untuk membuktikan keberadaan makhluk purba tersebut. Karena amat berbahaya dan berisiko kemandulan, berhubungan saya juga takut cacing, jadi kita biarkan saja peneliti yang melakukannya. Palung Mariana ditemukan oleh HMS Challenger pada tahun 1875. Sementara untuk kedalaman Challenger ditemukan oleh HMS Challenger 2 pada tahun 1960. Tepatnya pada tanggal 23 Januari 1960. Jacques Piccard and Don Walsh melakukan penyelaman kardu perdananya ke Palung Mariana. Jacques Piccard adalah insinyur dan oceanographer berkewarganegaraan Swiss, dan Don Walsh adalah prajurit Angkatan Laut Amerika Serikat berpangkat letnan. Keduanya karena cuma berdua, berhasil menyelami Palung Mariana dengan menghabiskan waktu kurang lebih selama 8 jam. 5 jam saat melakukan perjalanan ke dasar palung, dan 3 jam untuk kembali ke permukaan. Piccard dan Walsh hanya mampu berada di kedalaman 10.994 meter. Karena adanya retakan kaca di pelindung luar dan dinding wahana yang mulai melengkung. Duet prajurit dan oceanographer ini terhenti dan memaksa mereka untuk balikan. Maksudnya memaksa mereka untuk cepat kembali ke permukaan laut. Semoga saja para ahli ini bisa menemukan kebenaran dari misteri Palung Mariana. Apakah benar ada makhluk lain yang menghuni palung ini? Karena jika semakin kita pikir akan membuat kita pusing, agar kita tidak pusing lebih baik kita tidak berpikir. Sekian dari saya dan terima kasih.